Hari ini kita mau ngebahas apa sih? Yang akan Rara bahas adalah tentang dropshipper dan reseller. Jadi apa pengertian dari dropshipper, gimana cara kerjanya, terus juga kelebihan dan kekurangannya apa, dan mana yang lebih menguntungkan, apakah dropshipper atau reseller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel. Nah, hari ini Rara masih akan membahas seputar tentang bisnis online. Sebelum lanjutin, jangan lupa like, comment, subscribe Movie Official. Nah, hari ini kita mau ngebahas apa sih? Yang akan Rara bahas adalah tentang dropshipper dan reseller. Jadi apa pengertian dari dropshipper, gimana cara kerjanya, terus juga kelebihan dan kekurangannya apa, dan mana yang lebih menguntungkan, apakah dropshipper atau reseller. Dari pengertiannya terlebih dahulu, kalau dropshipper itu adalah tangan ketiga dari produsen. Jadi dia yang mengambil barang dari produsennya. Kalau misalnya reseller, biasanya kita tuh belanja dulu dari produsen, kemudian menjual dengan selisih harga yang senilai gitu. Itu antara dropshipper dan reseller. Nah, cara kerjanya gimana sih? Kalau misalnya dropshipper, itu cara kerjanya adalah kita misalnya ada pesanan nih, pesanan masuk ke toko kita. Setelah masuk ke toko kita kan kita kirim resinya tuh ke supplier. Nanti supplier yang akan mengirimkan, yang akan mengemas. Nah, kalau misalnya reseller itu ketika pesanan masuk ke toko kita, itu kita yang mengemas dan kita yang mengirimkan. Jadi, yang mana sih yang lebih menguntungkan? Apakah dropshipper atau reseller gitu kan? Sebenarnya keduanya itu sama-sama menguntungkan, tapi dropshipper dan reseller itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini yang akan kita kupas tuntas apa aja kelebihan dan kekurangan antara dropshipper juga reseller. Sekarang yang akan kita bahas adalah dropshipper terlebih dahulu. Jadi apa aja kelebihannya dan apa aja kekurangannya ketika kita menjadi dropshipper. Kelebihannya yang pertama itu kalau dropshipper itu nggak perlu stok barang. Jadi kalau misalnya kita hanya perlu punya toko, kita nggak perlu stok barang gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak perlu stok barang, otomatis ketika ada pesanan dari toko kita, yang mengemas, yang mengirimkan itu kan supplier. Dan itu kelebihannya. Jadi kita nggak repot untuk stok barang, kita juga nggak repot untuk ngemas barang dan mengirimkan barang, karena itu adalah tugas dari supplier gitu kan. Nah, keuntungannya kalau misalnya kita tidak stok barang, itu tuh kita jadi nggak rugi gitu loh. Jadi ya kalau misalnya toko lagi sepi, terus juga penjualan berkurang, karena kan nggak rugi karena kan kita nggak punya stok gitu. Kita kan belanja ke supplier ketika memang ada pesanan dari toko kita. Itu kelebihan yang pertama. Terus juga kalau misalnya dropshipper itu, kalau misalnya kita modalnya terbatas, terus kita juga nggak punya uang tapi mau mulai usaha, dropshipper adalah jalan terbaik. Jadi kita tuh cuma cukup bikin akun di marketplace, lalu kita upload, lalu kita jual. Nah, nanti ketika masuk pesanan, supplier yang akan mengirimkan dan mengemas. Itu kelebihannya. Terus juga kalau misalnya kita jadi dropshipper, itu tuh resikonya lebih kecil. Karena kita nggak punya stok kan, jadi kita nggak rugi kalaupun nggak laku gitu kan. Sekarang kekurangan dari dropshipper. Kalau misalnya salah satu dari kekurangan dropshipper adalah kreativitasnya terbatas untuk display produk. Karena kan kita kan nggak bisa moto langsung yang buat di display di toko kita. Kita nggak bisa foto bentuknya sesuai dengan mau kita gitu. Jadi kita terima bentuk foto dari supplier, baru kita bisa edit sebisa mungkin, tapi nggak bisa bener-bener ngatur dari awal display produk di toko kita tuh kayak gimana gitu.
Terus yang kedua, biasanya dropshipper itu masang harga yang tidak terlalu tinggi dari supplier. Jadi untungnya biasanya tuh lebih kecil. Ya namanya kan kita nggak modal, kita tidak ada modal, jadi untungnya biasanya lebih kecil. Terus juga kekurangan dari dropshipper itu adalah kita nggak bisa melayani ketika ada pembeli yang beli langsung gitu loh. Kalau misalnya kita ada nih yang datang terus mau beli dong barang kita, itu tuh nggak bisa karena kan barangnya nggak ada gitu. Jadi tetap harus lewat online, itu kekurangannya. Dan kekurangan yang terakhir itu kita tidak memahami secara sempurna bentuk dan kualitas produk yang kita jual gitu. Jadi produk yang kita punya nih, karena balik lagi ke awal kan, kita kan tidak ada stok nih. Jadi kita nggak tahu nih bentuk yang kita jual tuh kayak gimana sih, kualitasnya tuh seperti apa sih, jumlahnya tuh sebenarnya ada berapa sih stoknya gitu. Itu kekurangannya. Jadi kita tidak memahami secara sempurna produk yang kita jual gitu. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari dropshipper. Nah, sekarang kita lanjut ke reseller. Kelebihannya kalau reseller itu adalah untungnya itu lebih besar. Karena kan tadi Rara udah bahas di awal kan, kalau reseller itu kita perlu beli dulu, entah misalnya syarat dari suppliernya tuh pembelian untuk reseller minimal 12 piece atau 20 piece atau 40 piece gitu kan. Yang penting tuh kita beli dulu gitu. Nah, karena kita beli dulu dan kita punya stok itu untung kita jadi lebih besar, kita bisa masang harga lebih tinggi gitu. Itu kelebihan yang pertama, untung yang kita dapat dari reseller itu lebih besar. Yang kedua, itu bisa dijual langsung. Jadi misalnya tiba-tiba ada yang datang ke kita terus mau beli, karena stoknya ada nih di kita, itu bisa. Kita bisa menjual langsung otomatis dengan harga yang udah berbeda dari supplier karena kan barangnya udah ada di kita nih gitu. Terus juga keuntungan yang ketiga itu kita memahami produk secara sempurna. Jadi kita tahu tuh bentuknya, kita pegang misalnya kayak ada reseller dari boneka gitu. Kita tahu tuh bentuknya boneka seperti apa, kualitas bahannya gimana, terus bagian dalamnya gimana, terus juga warna, kesempurnaan. Jadi produknya tuh kita kuasai betul gitu sih kualitasnya. Terus juga stoknya, jumlah stoknya tuh kita tahu karena kan ada di kita. Kalau dropshipper kemarin kan kita nggak tahu jumlah produk stoknya yang pasti tuh berapa gitu. Kalau reseller karena kita beli dulu, jadi kita tahu berapa persis jumlah stok yang ada. Terus kelebihan yang selanjutnya itu kita bisa lebih kreatif dalam display produk. Jadi kalau misalnya kita ngambil barang, kita beli barang minimal 12 piece, 20, 40 dari supplier, kemudian kita foto sendiri, itu sesuai dengan ide dan konsep kita. Jadi itu yang bisa meningkatkan pelayanan dalam penjualan itu. Jadi kita bisa pasang foto sendiri, terus ntar konsep video fotonya itu kita bisa atur dengan sesuai mau kita gitu. Jadi reseller itu biasanya jauh lebih kreatif dari dropshipper karena tidak ada keterbatasan tentang kita memperlakukan. Jadi kita produk itu tuh mau kita kembangkan seperti apa gitu. Tapi reseller itu juga memiliki kekurangan-kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama, reseller itu butuh modal. Kenapa butuh modal? Karena kita harus menyediakan barang di gudang kita. Jadi kita harus punya gudang, kita harus punya modal, kita harus beli dulu gitu barang yang akan kita jual. Nah, terus juga kalau misalnya setelah kita beli terus kita taruh di gudang kita, kekurangannya ketika kita jadi reseller itu ada pesanan masuk nih ke toko kita. Nah, kita yang harus ngemas, kita yang harus ngirim, jadi sebenarnya lebih repot gitu. Kalau misalnya kita jadi reseller, ketika pesanan masuk, kita yang harus kemas, kita yang harus kirimkan ke jasa kirim sampai ke tangan pembeli itu. Terus juga kekurangannya tentu ketika kita berbicara modal,
ketika kita berbicara membeli produk terlebih dahulu, pasti resikonya lebih besar. Misalnya salah satunya itu ketika barang nggak laku kan. Kalau nggak laku tuh apakah nanti kita harus menukarkan produk dengan yang lebih laku, atau misalnya kita harus menjual murah produk itu supaya keluar barang. Jadi perputaran modalnya tuh lebih lama kalau misalnya kita menjadi reseller gitu. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari reseller. Nah, jadi sebenarnya kesimpulannya yang lebih menguntungkan mana? Jadi dropshipper atau jadi reseller? Nah, menurut Rara, ketika kita belum punya modal atau kita juga belum punya tempat untuk naruh barang, atau juga kita takut untuk rugi, takut nih barang nggak laku nih, takut nanti kita jualan siapa yang beli ya gitu, itu lebih baik jadi dropshipper terlebih dahulu gitu. Nah, nanti ketika dropshipper kita sudah menjadi dropshipper dan kita udah berhasil, penjualan kita udah banyak, terus juga toko kita laris terus, produk kita terjual terus, itu bisa beralih menjadi reseller nih. Kenapa sih kalau misalnya dropshipper toko kita udah laku, kita disarankan untuk menjadi reseller? Nah, ketika kita menjadi reseller, kita bisa meningkatkan pelayanan dalam pengemasannya, terus juga dalam pengirimannya, juga dalam display produk itu gitu. Jadi kalau misalnya mau lebih baik yang mana, disesuaikan dengan keadaannya. Kalau udah ada modal, silahkan jadi reseller. Kalau misalnya masih tahap memulai, itu bisa jadi dropshipper gitu. Sekarang siapa yang ingin bergabung untuk menjadi dropshipper dan reseller di Ovi Toys, kita udah cantumin nomor telepon di deskripsi video. Nanti tinggal chat aja, Kak aku mau jadi reseller, Kak aku mau jadi dropshipper. Tadi kan Rara udah ngejelasin kan kekurangan dan kelebihan dari dropshipper itu apa, kekurangan dan kelebihan dari reseller apa. Nah, disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan teman-teman. Nih kayaknya lebih cocok ke dropshipper deh, kayaknya nih lebih enak ke reseller deh. Nanti bisa chat di WhatsApp itu langsung, Kak aku mau jadi reseller, atau Kak aku mau jadi dropshipper. Nanti akan ada admin yang melanjutkan proses kalian untuk menjadi reseller atau dropshipper di Ovi Toys gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang dropshipper dan reseller. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe Movie Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.